Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya M. Agus Pramono. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi dasar string dan contoh program etiketing kereta menggunakan aplikasi Bus sebagai tugas UAS pemrograman lanjut. Oke, langsung saja kita ke materinya. String merupakan kumpulan dari karakter atau jar. String dapat berupa konsta maupun variabel. String konstanta sering digunakan seperti layout UAS. Nah, kita ke contohnya. Kita compare. Nah, konstanta tersebut sudah masuk. Jadi konstanta itu adalah data string yang bersifat tetap. Jadi jika kita menuliskan suatu kata string di program, maka akan muncul nama. Dan satu lagi, konstanta string harus menggunakan tanda petik 2 seperti ini. Jadi jika kita hilangkan tanda petiknya, maka ketika kita run, program tidak akan berjalan. Nah, jika kita memberikan tanda petik 2 ketika kita run, maka program akan berjalan. Selanjutnya, variabel string digunakan untuk menyimpan kumpulan karakter atau data string. Jadi variabel string itu gunanya untuk menyimpan data string. variabel yang kita masukkan kata yang kita masukkan akan muncul. Di kata yang kita masukkan tadi akan
variabel lalu dimasukkan di selanjutnya ke variabel string hanya dapat menyimpan satu kata. Agar dapat menyimpan lebih banyak karakter, kata dapat ditambahkan perintah deadline id. Jadi variabel string itu hanya dapat menyimpan satu kata, tidak bisa lebih dari dua kata, seperti contoh berikutnya. Sampai kita masukkan plus, kita enter, maka yang muncul hanya bahasa C++ tidak, karena yang hanya bisa ditampilkan variabel dan simpan variabel hanya satu kata, tidak bisa lebih. Untuk menyimpan banyak kata, maka kita harus menggunakan perintah deadline. Ini contohnya. Yaitu bahasa C++. Seperti itu. Dalam program string dapat menghitung banyak karakter yang dimasukkan dengan memanfaatkan perulangan for. Jadi ketika kita ingin menghitung banyaknya karakter yang kita masukkan, kata yang kita masukkan, kita dapat memanfaatkan perulangan for. Itu contoh berikutnya.
cepet jumlah karakter 10. Kita coba hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi jumlah karakter pada kalimat bahasa C++ itu 10. Nah, dia memanfaatkan perulangan, yaitu for ini. Nah, selanjutnya perintah getLength juga dapat untuk digunakan pada data yang dimasukkan dengan menggunakan argumen ketiga sebagai akhir data yang ditulis. Jadi perintah getLength ini juga dapat digunakan untuk mengirimkan jika dimasuk program argumen ketiga. Argumen ketiga itu seperti add, terus dollar dan sebagainya. Saja kita coba membuat contoh programnya. Kita bagikan komen terlebih dahulu. Ini tidak akan berhenti sampai kita menuliskan argumen ketiga di akhir kata. Ini adalah hasil dari getLength yang menggunakan argumen ketiga, yaitu ini tanda F. Jadi ini program tidak akan berhenti hingga kita mengakhirinya dengan tanda F. Tugas kedua itu membuat program editing sederhana. Yang pertama saya akan menjelaskan dulu tentang flowchartnya, yaitu yang pertama setelah kita mulai, lalu ada array jarak. Jadi jarak itu disimpan di array yang berisi nilai-nilai. Jadi jarak itu sifatnya nanti konstan. Setelah itu inisialisasi variabel. Jadi variabel kita masukkan jenis. Setelah itu muncul menu kode dan nama stasiunnya. Setelah itu kita memasukkan kode dan nama stasiunnya, lalu memasukkan kode dan nama stasiun yang akan dituju. Lalu setelah itu
ada perulangan-perulangan yang akan menghitung jarak, nomor tiket, dan pembayaran. Setelah itu nanti akan mengeluarkan keluaran yang membentuk suatu tiket kereta, dan program selesai. Untuk lebih lanjutnya kita dapat melihat pada program. Nah, seperti ini programnya. Jadi yang pertama kita masukkan ini jarak, arraynya. Nah, ini array, lalu masukkan variabelnya. Setelah itu akan muncul seperti ini. Setelah itu menu nama dan juga kode-kode stasiunnya. Setelah itu kita memasukkan, lalu juga biaya perjalanan per kilometer yaitu 2.500. Setelah itu kita memasukkan kode stasiun asalnya. Tapi jika kode yang kita masukkan tidak ada pada menu, maka akan kembali ke dan ini masukkan lagi sehingga karena terdapat pengondisian. Jika kode stasiun yang kita masukkan tidak sesuai, maka akan kembali lagi untuk memasukkan kode yang benar. Jika kode yang kita memasukkan benar, maka akan lanjut ke memasukkan nama stasiun. Tetap di sini juga ada pengkondisian if else. Jadi jika pengkondisian kita masukkan itu sesuai, maka akan lanjut ke selanjutnya. Tapi ketika tidak, maka akan kembali lagi ke kembali lagi ke program sebelumnya. Setelah itu kita disuruh memasukkan kode stasiun tujuan. Di sini juga ada condition if else sama seperti yang sebelumnya. Jadi ketika kode yang dimasukkan tidak sesuai, maka akan kembali ke ini. Dan jika sesuai, maka akan lanjut ke memasukkan nama stasiun yang dituju. Ini juga sama seperti yang sebelumnya, yaitu masukkan ada pengkondisian lagi, dan jika tidak sesuai maka akan kembali ke lagi. Jika sesuai maka akan lanjutkan program. Nah, di situ itu ada pengkondisian if SA lebih besar dari SA lebih kecil dari ST ini untuk perjalanan berangkat. Nah, jika
SA itu lebih besar dari ST, itu masuknya ke else. Itu untuk perjalanan baliknya atau pulangnya. Jadi ini terbagi menjadi dua, yaitu perjalanan berangkat dan perjalanan pulang. Nah, jika perjalanan berangkat, maka jika SA itu lebih kecil dari ST, maka yang pertama itu port I sama dengan SA min 3501 I S kurang dari sama dengan ST min 3502 I plus plus. Ini total di sini itu total yang pertama harus dinolkan dan plus jarak ini dari array yang kita inputkan tadi. Jarak. Lalu jika tadi SA itu lebih besar dari ST, maka akan masuknya ke L dan penghitungannya menggunakan I sama dengan SA min 3502 I lebih dari sama dengan ST min 3501 I min karena balik. Total di sini sama seperti sebelumnya dan pemasukannya. Lalu setelah itu ada perulangan juga untuk penomoran tiket. Jadi nomor tiketnya itu akan turut acak-acak. Dan setelah untuk meloncati untuk perulangan ini selesai, itu akan diloncati menggunakan GoTo untuk langsung program dan menghitung bayarnya menggunakan total kali 2500. Jadi total tersebut yang kita hitung di sini atau di sini akan masuk ke sini dan dikalikan 2500 sehingga ini total bayarnya. Lalu di sini ada nama tiketnya, nanti ada memberikan keluaran dari stasiun awalnya, tujuannya, jarak, lalu harga tiketnya. Setelah itu ada pilihan lagi, yaitu apakah Anda ingin memesan tiket kembali. Jika iya, maka program yang dipilih akan kembali ke B yang awal. Nah, program akan kembali ke sini. Tapi jika tidak, else, maka akan memberikan keluaran selamat menikmati perjalanan Anda. Selesai. Tapi jika inputannya itu tidak sesuai, maka akan memberikan keluaran maaf, keyword Anda masukkan salah dan kembali ke C itu lagi. Nah, tapi di sini jika kita memilih ya atau kita memesan tiket kembali, di sini harus menggunakan total sama dengan 0 lagi. Supaya apa? Jika kita tidak menggunakan total sama dengan 0 lagi, maka ketika kita masukkan ini lagi seperti yang itu, totalnya akan
menggunakan total plus perhitungan yang pertama. Jadi jaraknya nanti menggunakan jarak yang pertama ini, ditambahkan dengan ini, bukan dimulai dari nol lagi. Itu sekarang kita coba mengerunnya atau menjalankan programnya. Yang pertama kita masukkan kode stasiun awalnya, kita coba 3501. Dan kita pilih yang 3508. Nah, di sini keluar nomor tiketnya, lalu asalnya, tujuannya, ke jaraknya berapa kilometer, dan harga tiketnya. Ini dikalikan ke yang ini 2500 ini per kilometernya. Jarak ini dari mana? Jarak ini berasal dari array yang pertama, itu kita hitung array ini kan jaraknya ini kan, array ini kan kita masukkan ini yang konstan, jadi 20, 15, 25, 10, 17, 23, 8, 12, 15. Ini kan array, jadi jarak ini station A ke B, B ke C, C ke D, D ke E, dan seterusnya. Jadi inilah nanti, jadi ini jika kita ingin misal perjalanan dari stasiun A ke C, maka kita menjumlahkan jarak ini A ke B, ini B ke C, jadi A ke C yaitu 20 plus 15, jadi 35 jaraknya, seperti itu. Kita akan lagi, kita coba lagi dengan lainnya, kita masukkan 3502 Surabaya, terus masukkan 3504 juga ada pilihan apakah Anda ingin memesan tiket kembali. Saya di sini akan memesan tiket kembali, tapi untuk pulangnya di sini ya akan klik ya. Lalu di sini ada perintah untuk memasukkan stasiun, misalnya lagi kita pilih dari Mamuan ke Surabaya lagi, 3504 Mamuan. Oh, mohon maaf.
masukkan lagi ke 504 sambungan ke 0350 nah, dan saya akan yang keluar. Selamat menikmati perjalanan Anda, terima kasih. Oke, sekian penjelasan dari materi dasar Spring dan juga program membuat e-ticketing kereta. Terima kasih. Jika ada salah-salah kata maupun apapun itu, saya mohon maaf dan terima kasih. Selamat menikmati.